Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Dea Sapitri. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan ya. Oke, baiklah. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan penjelasan tentang ekosistem beserta dengan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Baiklah, simak video berikut ini. Nah, pernahkah kalian mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata? Kemudian, apa yang kalian temukan saat kalian berada di sana? Nah, kamu pasti akan melihat ada berbagai macam pohon, semak belukar, hewan-hewan yang terbang, kemudian hewan yang berjalan di darat, di air. Pasti kalian akan menemukan itu di tempat wisata hutan. Nah, bukan hanya itu, di hutan juga pasti akan ada udara. Ya, kemudian tanah, kalian pasti melihat tanah. Setelah itu air. Di hutan pasti ada air. Kemudian kalian pasti akan melihat sinar matahari. Nah, jadi semua itu adalah merupakan bagian dari sebuah ekosistem. Nah, apa sih sebenarnya ekosistem itu? Ekosistem adalah sistem interaksi antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, apa saja sih contoh makhluk hidup? Makhluk hidup itu bisa berupa tumbuhan, hewan, kemudian mikroorganisme, dan manusia. Jadi kita ini sebagai makhluk hidup. Kemudian ada komponen ekosistem. Yang pertama ada komponen biotik dan yang kedua ada komponen abiotik. Nah, apa itu komponen biotik dan abiotik? Yang pertama komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Apa saja makhluk hidup? Manusia, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Itu semua termasuk ke dalam makhluk hidup. Kemudian sebaliknya, komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk tak hidup. Contohnya tadi seperti cahaya matahari, udara, air, dan tanah. Itu yang termasuk dalam komponen abiotik. Nah, menurut tempatnya, ekosistem dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu ekosistem daratan dan ekosistem perairan. Ekosistem daratan terdiri atas ekosistem hutan, ekosistem gurun, serta ekosistem padang rumput. Kemudian ekosistem perairan terdiri dari ekosistem danau serta ekosistem laut. Nah, semua komponen-komponen ekosistem tersebut saling membutuhkan serta memiliki hubungan timbal balik. Maka dari itu kita harus senantiasa menjaga keutuhan serta keseimbangan ekosistem yang ada di sekitar kita. Nah, untuk itu perlu sekali kita untuk menjaga keseimbangan ekosistem, karena ekosistem ini merupakan sebuah rumah bagi makhluk hidup yang ada di dalamnya. Di mana di dalamnya itu ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan makhluk yang tak hidup. Nah, keseimbangan ekosistem ini harus tetap kita jaga, karena ketidakseimbangan ekosistem tersebut dapat memberikan dampak langsung terhadap keberlangsungan hidup manusia kelak. Nah, salah satu dampak ketidakseimbangan ekosistem adalah terjadinya perubahan iklim. Kemudian banyaknya berita mengenai hewan-hewan yang mulai menyerang penduduk. Nah, hal tersebut terjadi karena hewan-hewan tersebut merasa rumahnya di hutan sudah mulai sempit. Jadi mereka keluar hutan untuk mencari makan. Nah, agar ekosistem kita tetap terjaga keseimbangannya, diperlukan usaha manusia untuk menjaga hal tersebut. Nah, bagaimana caranya? Berikut cara-cara yang dapat dilakukan agar ekosistem kita tetap terjaga keseimbangannya. Yang pertama, kita harus mengurangi penggunaan bahan kimia pencemar lingkungan. Nah, salah satu bahan kimia yang dapat mencemari lingkungan yaitu penggunaan deterjen. Kemudian plastik. Plastik itu memerlukan waktu yang lama untuk dia bisa terurai. Jadi, cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah hal tersebut yaitu dengan menggunakan deterjen yang ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan sampah plastik.
Bagaimana caranya kita mengurangi plastik? Dengan membawa kantong belanja sendiri dari rumah atau membeli yang namanya handbag atau paper bag. Itu bisa dibawa dari rumah untuk mengurangi penggunaan plastik. Kemudian kita harus mengurangi penebangan liar di hutan karena dampaknya itu bisa terjadi tanah longsor, kemudian banjir. Kemudian mengurangi pembakaran hutan secara liar karena akan merusakkan ekosistem yang ada di dalamnya. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Terima kasih telah menyimak video yang telah Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.